Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Miss Ica. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam lagi nih. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan. Kira-kira apa aja ya bagian tubuh dari tumbuhan itu? Nah, makanya simak videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Sebelumnya kita harus membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai ya pembelajarannya. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui bahwa bagian-bagian tumbuhan umumnya adalah bunga, daun, buah, batang, dan akar. Nah, sekarang kita akan mengulik lebih dalam lagi apa saja fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama, daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun ini berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Lalu ada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang ternyata berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. Dari mana? Dari akar menuju ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Ada juga akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah, seperti pada tumbuhan mangrove. Nah, akar sendiri berfungsi sebagai penegak pada tumbuhan, penghisap air dan zat hara dalam tanah, serta ada beberapa akar juga yang berfungsi sebagai tempat untuk cadangan makanan tumbuhan. Ada pula bunga. Bunga di sini berfungsi untuk menarik penyerbuk. Dan selain untuk menarik penyerbuk, juga untuk membantu pembuahan. Ada pula buah. Buah berfungsi sebagai pemencar biji pada tumbuhan. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan, nah sekarang kita akan lebih mendalam lagi untuk mengetahui apa saja jenis-jenis dari bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama ada akar. Nah, akar di sini dibedakan oleh fungsi dan bentuknya. Untuk fungsinya, akar dibedakan menjadi akar gantung, akar nafas, akar papan, dan akar tunjang. Untuk bentuknya, akar dibedakan menjadi dua. Ada akar tunggang dan akar serabut. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama ada akar gantung atau biasa disebut dengan akar udara. Akar gantung di sini berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contoh tumbuhan yang menggunakan akar gantung adalah pohon beringin. Selanjutnya ada akar napas. Akar ini muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contoh tumbuhan yang memiliki akar seperti ini adalah pohon bakau jenis api-api. Akar selanjutnya adalah akar papan atau banir. Berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contoh pada tumbuhan yaitu pada pohon kenari dan pohon randu. Ada lagi akar tunjang.
Akar tunjang ini berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan pandan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang akar berdasarkan bentuknya. Ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji dan tegak ke bawah. Dari akar utama tersebut keluar cabang akar. Bagaimana dengan akar serabut? Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama, dan umumnya mereka bergerombol sebagai pengganti akar tunggal yang tidak berkembang. Itulah perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut. Setelah kita membahas akar, sekarang kita beralih ke batang. Batang dibedakan menjadi dua, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu bertekstur keras dan mengandung kambium. Merupakan ciri-ciri batang berkayu. Kambium terdapat di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Ada pula batang basah. Batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air, serta mudah roboh dan patah, merupakan ciri batang basah. Sekarang kita beralih ke daun. Berdasarkan jumlah helaiannya, daun dibedakan menjadi tunggal dan majemuk. Contoh daun tunggal yaitu daun jeruk, daun mangga, dan daun singkong. Adapun contoh daun majemuk adalah daun kelapa, daun putri malu, dan daun petai Cina. Lalu, berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, tulang daun sejajar. Contoh tumbuhan untuk tulang daun menyirip adalah daun jambu dan daun mangga. Untuk tulang daun menjari, contoh tumbuhannya adalah pepaya dan daun singkong. Untuk tulang daun melengkung, contoh tumbuhannya adalah daun sirih dan daun enceng gondok. Serta yang terakhir, tulang daun sejajar, contoh tumbuhannya adalah daun padi dan daun jagung. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, yang ada di layar kalian ini adalah bunga, bagian-bagian bunga. Nah, bunga berasal dari modifikasi daun. Putik akan diserbuki oleh serbuk sari, lalu mengalami pembuahan yang akan menghasilkan biji. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna, bunga jantan, dan bunga betina. Bunga sempurna ialah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan jantan dan betina dalam satu bunga. Bunga jantan adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan jantan saja. Sekarang kita akan melihat bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian dari bunga terdiri dari mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, putik, dan benang sari. Mahkota bunga yakni bagian bunga yang berwarna dan berfungsi untuk menarik perhatian polinator atau hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Kelopak bunga adalah bagian bunga yang berwarna hijau yang berfungsi melindungi bunga sebelum mekar.
Tangkai bunga ialah bagian bunga yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Putik adalah alat reproduksi betina. Dan benang sari adalah alat reproduksi jantan. Untuk bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan betina saja. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh angin, burung, serangga, atau manusia. Setelah penyerbukan, akan terjadi pembuahan yang akan menghasilkan bakal biji. Nah, bakal biji ini akan berkembang menjadi biji. Setelah kita membahas penyerbukan dalam bunga, maka kita berpindah ke biji dan buah. Di dalam biji terdapat calon tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi biji berkeping satu atau biasa disebut dengan monokotil dan biji berkeping dua yaitu dikotil. Kalian bisa melihat perbedaan antara monokotil dan dikotil di layar kalian masing-masing. Diketahui untuk berbiji dua atau dikotil memiliki tulang daun yang menyirip atau menjari. Lalu pada batang berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran dan ada kambium. Untuk bunga pada keping 2, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, atau 5 kelipatannya. Untuk akar dikotil, akar tunggang. Contohnya adalah mangga, kacang tanah, rambutan, dan jambu. Untuk berkeping satu atau monokotil, tulang daun sejajar atau melengkung. Untuk batang sendiri, berkas pengangkut tersebar dan tidak ada kambium. Untuk bunga monokotil, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Untuk akar sendiri, yakni akar serabut. Contoh tumbuhan monokotil adalah jagung, padi, dan kelapa. Setelah kita mengetahui tentang biji, sekarang kita akan membahas tentang buah. Buah biasanya membungkus atau melindungi biji. Fungsi utama buah adalah sebagai pemencar biji tumbuhan. Kalian dapat melihat gambar yang ada di layar kalian. Bagian-bagian dari buah ada daging, biji, tangkai, dan kulit. Berdasarkan pembentukannya, buah dibedakan menjadi buah asli atau buah sejati dan buah palsu atau semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah, seperti mangga, jeruk, dan apel. Untuk buah semu adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah, seperti apel, nanas, dan jambu monyet. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita telah belajar macam-macam bagian dari tumbuhan. Nah, semoga video Miss ini bermanfaat dan kalian bisa menyerap ilmu yang Miss sampaikan. Miss pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.